Pernahkah kamu memperhatikan ironi kecil ini? Siang hari, layar ponsel kita penuh fotokopi cantik, liburan singkat, sepatu baru, dan senyum yang tampak baik-baik saja. Tapi tengah malam, saat kamar sudah gelap dan notifikasi berhenti berbunyi, jari kita ragu menekan satu tombol sederhana di aplikasi M-Banking, Check Balance. Ada degup yang tak pernah muncul di foto manapun, degup yang hanya kita kenal sendiri. Ketakutan terbesar banyak orang dewasa hari ini sebenarnya bukan tidak punya uang sama sekali, bukan soal hidup dari nol. Yang lebih menakutkan adalah kehilangan kemampuan untuk membayar gaya hidup yang sudah terlanjur kita pertontonkan. Takut suatu hari tidak sanggup lagi makan di tempat yang sama, nongkrong di lingkaran yang sama, atau menjaga citra bahwa hidup kita berjalan mulus seperti yang orang lihat. Inilah yang sering disebut miskin diam-diam. Bayangkan kondisi keuangan seperti gunung es. Yang tampak di permukaan adalah liburan singkat, gadget terbaru, pakaian kerja yang rapi. Semua terlihat solid, dingin, dan meyakinkan. Tapi jauh di bawah permukaan, ada cicilan kartu kredit, paylater yang menumpuk, tabungan yang tak pernah sempat tumbuh. Bagian terbesar dari gunung itu tersembunyi, tapi justru di sanalah arah hidup kita ditentukan. Coba jawab jujur. Kapan terakhir kali kita membeli sesuatu karena benar-benar butuh? Bukan karena fungsinya, tapi karena takut dianggap tidak mampu, takut terlihat tertinggal, takut dinilai gagal oleh rekan kerja, teman lama, atau bahkan keluarga sendiri. Keputusan kecil itu sering terasa sepele, tapi perlahan membentuk pola yang mengikat tanpa kita sadari. Terlihat baik-baik saja ternyata punya harga yang mahal, sangat mahal. Bukan hanya soal uang yang keluar, tapi ketenangan yang hilang. Tidur jadi dangkal, pikiran penuh hitungan, dan ada kecemasan halus yang terus menempel. Kita bekerja keras bukan lagi untuk merasa aman, tapi untuk menjaga ilusi bahwa semuanya terkendali. Di sini, tidak ada niat untuk menggurui. Anggap saja ini obrolan pelan di sebuah kedai kopi, saat hujan turun tipis dan dunia terasa sedikit lebih jujur. Tidak ada yang benar atau salah. Tidak ada yang lebih hebat atau lebih gagal. Hanya dua orang dewasa yang sama-sama lelah, mencoba memahami kenapa uang bisa begitu sering mengganggu pikiran kita. Beberapa menit ke depan bukan tentang tips hidup super hemat atau cara jadi kaya dalam semalam. Ini tentang membedah rasa takut yang jarang kita akui. Tentang memahami kenapa kita lebih takut miskin diam-diam daripada gagal terlihat. Jika kamu bisa memahami ini, mungkin malam ini tidurmu akan sedikit lebih nyenyak dari biasanya. Banyak orang dewasa hari ini terjebak di satu posisi yang melelahkan, kelas menengah. Gaji memang tidak kecil, tapi juga tidak pernah terasa cukup. Setiap kenaikan penghasilan selalu diiringi kenaikan standar hidup, tuntutan sosial, dan ekspektasi keluarga. Rasanya seperti berlari di treadmill. Capek, berkeringat, tapi tidak benar-benar maju kemana-mana. Ada momen ketika obrolan teman mulai berubah. Dulu soal film dan hobi, sekarang tentang cicilan rumah, mobil baru, atau investasi yang terdengar canggih. Di situ muncul rasa tidak nyaman yang sulit dijelaskan. Bukan iri, tapi takut. Takut tertinggal, takut dianggap tidak berkembang. Padahal di dalam hati kita masih sibuk mengumpulkan dana darurat yang bahkan belum lengkap. Bagi orang dewasa, uang jarang berdiri sendiri. Ia menempel pada identitas, pada rasa harga diri, pada pertanyaan diam-diam, apakah aku sudah cukup berhasil? Terutama saat berhadapan dengan orang tua, mertua, atau lingkungan yang mengukur kesuksesan dari apa yang terlihat. Uang berubah fungsi, dari alat menjadi simbol nilai diri. Yang sering tidak dibicarakan adalah lelahnya berpura-pura. Lelah menjaga wajah tenang saat saldo menipis. Lelah tertawa di meja makan mahal sambil menghitung tanggal gajian berikutnya. Lelah menjawab pertanyaan kabar dengan jawaban baik-baik saja, padahal pikiran penuh tekanan. Kelelahan ini tidak terlihat, tapi menggerogoti perlahan. Jika kamu merasa cemas soal uang di usia 30-an atau 40-an, itu bukan tanda kamu gagal.
Itu tanda kamu manusia. Di usia ini, tanggung jawab bertambah. Ada orang tua yang perlu dibantu, anak yang perlu disiapkan masa depannya, dan diri sendiri yang mulai khawatir tentang hari esok. Beban ini nyata dan tidak ringan. Banyak yang percaya gaji besar adalah jawaban dari semua kecemasan. Kenyataannya, seringkali tidak begitu. Gaji besar hanya memperbesar skala masalah jika pola hidup tidak berubah. Pengeluaran ikut membesar, tekanan sosial makin tinggi, dan rasa takut kehilangan semuanya justru makin kuat. Miskin diam-diam bisa tumbuh subur di penghasilan berapapun. Mungkin sudah saatnya kita berhenti menyalahkan diri sendiri sejenak. Rasa tertekan ini bukan murni kegagalan pribadi. Ada sistem, budaya, dan lingkungan yang mendorong kita untuk terus berlomba. Lomba tanpa garis akhir. Disinilah kita mulai melihat, bukan hanya siapa diri kita, tapi dunia seperti apa yang sedang kita jalani. Hidup di kota besar punya biaya yang tidak selalu tertulis di anggaran. Ada pajak pergaulan yang jarang disadari. Nongkrong di tempat yang sedikit di luar, kemampuan demi menjaga relasi. Datang ke acara pernikahan dengan amplop yang dipaksakan agar tidak terlihat pelit. Semua ini tidak pernah disebut kebutuhan, tapi terasa wajib jika ingin tetap diterima. Lalu ada jebakan kenyamanan. Pesan makan lewat aplikasi karena lelah. Naik transportasi online karena tidak ingin ribet. Berlangganan berbagai layanan digital karena terlihat murah per bulan. Satu persatu terlihat kecil, tapi jika dikumpulkan, gaji bocor tanpa terasa. Bukan karena boros besar, tapi karena 1000 potongan kecil yang dibiarkan. Soal tempat tinggal, realitanya sering pahit. Memiliki rumah di pusat kota kini terasa seperti mimpi yang menjauh. Harga naik jauh lebih cepat dari gaji. Pilihannya sering hanya dua, menyewa selamanya atau mencicil sangat panjang dengan beban yang mengikat puluhan tahun. Banyak orang dewasa hidup dengan kontradiksi. Terlihat mapan, tapi terikat cicilan yang mencekik. Lingkungan kerja juga punya tekanan tersendiri. Ada seragam tidak resmi yang harus diikuti, ponsel tertentu, sepatu tertentu, gaya hidup tertentu. Bukan tertulis, tapi terasa. Jika tidak ikut, ada ketakutan dianggap tidak profesional atau tidak selevel. Padahal, kompetensi tidak pernah benar-benar ditentukan oleh merek yang dipakai. Inilah yang disebut inflasi gaya hidup. Saat penghasilan 5 juta, kita merasa cukup. Saat penghasilan 15 juta, rasa kurang justru datang lagi. Bukan karena kebutuhan meningkat drastis, tapi karena standar normal ikut bergeser. Hal yang dulu dianggap mewah perlahan berubah menjadi kewajiban sehari-hari. Di sisi lain, mesin pemasaran bekerja tanpa lelah. Iklan tidak lagi menjual fungsi, tapi perasaan. Rasa diterima, rasa dihargai, rasa berhasil. Produk dibungkus dengan janji kebahagiaan instan. Ketika rasa percaya diri kita rapuh, belanja terasa seperti solusi cepat, meski hanya bertahan sebentar. Semua ini terjadi di saat nilai uang terus tergerus. Harga naik pelan tapi konsisten. Sementara algoritma media sosial terus memompa standar hidup yang terlihat normal tapi sebenarnya ekstrem. Daya beli mengecil, tekanan membesar, dan banyak orang dewasa terjebak di tengahnya tanpa sempat benar-benar berhenti dan bertanya, kemana arah hidup ini? Banyak orang dewasa tanpa sadar mengacaukan makna aset dan liabilitas. Barang yang nilainya turun dibeli dengan utang, lalu diberi label investasi citra. Mobil baru, gawai terbaru, semua terasa masuk akal karena terlihat mendukung profesionalisme. Padahal secara finansial, nilainya terus menyusut sejak pertama kali digunakan. Ada pula logika self-reward yang terdengar sehat, tapi sering disalahgunakan. Setiap tekanan kerja dijawab dengan belanja, setiap stres diberi hadiah. Bukan untuk merayakan pencapaian, melainkan untuk menutup lelah yang tidak pernah benar-benar diselesaikan. Uang habis, stres tetap tinggal, hanya berpindah bentuk. Kesalahan lain yang sangat umum adalah membandingkan potongan terbaik hidup orang lain dengan keseharian kita sendiri. Media sosial menampilkan highlight, bukan proses, bukan utang,
bukan kecemasan. Saat kita mengukur diri dari sana, hasilnya hampir selalu rasa kurang dan keputusan yang tergesa-gesa. Ada keyakinan yang terdengar optimis tapi berbahaya, nanti juga ada rezekinya. Kalimat ini sering menjadi alasan untuk mengambil cicilan di luar batas logis. Bukan berdasarkan perhitungan, tapi harapan. Saat harapan tidak sesuai kenyataan, yang tertinggal adalah beban jangka panjang. Banyak orang juga merasa aman hanya karena punya satu sumber penghasilan. Gaji bulanan dianggap cukup sebagai tameng. Padahal, ekonomi tidak selalu ramah. Perubahan kecil di perusahaan bisa berdampak besar di rumah. Ketergantungan pada satu aliran membuat posisi kita jauh lebih rapuh dari yang disadari. Dana darurat sering diremehkan karena tidak terlihat, tidak bisa dipamerkan, tidak memberi validasi sosial, lebih menarik mencicil barang yang bisa langsung dilihat orang. Padahal dana darurat adalah pembeda antara panik dan tenang saat hidup tidak berjalan sesuai rencana. Terakhir, ada FOMO investasi. Ikut tren bukan karena paham, tapi takut dianggap tidak update, masuk ke instrumen berisiko tanpa kesiapan mental dan finansial. Saat hasil tidak sesuai ekspektasi, rasa malu membuat orang diam, memendam rugi sendirian. Ini bukan soal bodoh, tapi soal jebakan psikologis yang sangat manusiawi. Ada satu sudut pandang yang jarang dibicarakan, bahwa kekayaan sejati justru adalah apa yang tidak terlihat. Morgan Housel pernah menyampaikan bahwa kekayaan bukan mobil yang terparkir di garasi, melainkan uang yang tidak kita habiskan, aset yang tidak dipamerkan. Pilihan hidup yang memberi ruang bernapas, disitulah rasa aman sebenarnya tumbuh. Selama ini kita sering diajari mengejar status bukan kebebasan, padahal keduanya sangat berbeda. Memiliki tabungan 100 juta tanpa mobil mewah memberi lebih banyak kendali dibanding punya mobil mahal dengan saldo yang nyaris kosong. Yang satu memberi pilihan, yang lain memberi beban. Kebebasan jarang terlihat mencolok, tapi dampaknya terasa setiap hari. Ada satu keterampilan yang mahal nilainya, seni berkata tidak. Tidak ikut nongkrong mahal, tidak mengganti gawai yang masih berfungsi, tidak mengejar tren hanya demi diterima. Berkata tidak bukan tanda kekurangan, tapi tanda kita tahu batas dan arah hidup sendiri. Dibutuhkan keberanian untuk menolak sesuatu yang dianggap normal oleh banyak orang. Kita juga perlu mendefinisikan ulang makna cukup, bukan angka yang ditentukan oleh tetangga, rekan kerja, atau influencer. Cukup adalah titik di mana kebutuhan terpenuhi dan kecemasan berkurang. Angka ini berbeda untuk setiap orang dan tidak harus diumumkan ke siapapun. Menemukan cukup adalah langkah besar menuju ketenangan. Alih-alih mengejar imbal hasil maksimal, ada baiknya kita mulai berinvestasi pada ketenangan batin, memilih instrumen dan keputusan finansial yang risikonya bisa kita terima secara emosional. Jika sebuah keputusan membuat kita terus gelisah, mungkin harganya terlalu mahal, meski di atas kertas terlihat menguntungkan. Disinilah konsep value-based spending menjadi penting. Mengeluarkan uang hanya untuk hal-hal yang benar-benar selaras dengan nilai hidup kita, bukan untuk validasi sesaat, tapi untuk manfaat jangka panjang. Ketika uang mengikuti nilai, bukan ego, keputusan menjadi lebih sederhana dan tidak melelahkan. Dan mungkin yang paling menantang, berani gagal terlihat, berani tampak biasa saja, berani tidak memamerkan apapun. Di dunia yang bising oleh pencitraan, kesederhanaan adalah bentuk keberanian mental. Mereka yang benar-benar tenang tidak sibuk membuktikan apapun karena hidup mereka tidak lagi diukur dari luar. Sekarang mari berhenti sejenak dan melihat ke sekitar. Lingkaran pertemanan yang kita miliki hari ini, apakah benar-benar mendukung pertumbuhan kita atau justru mendorong kita untuk terus mengeluarkan uang demi menyesuaikan diri? Tidak semua lingkungan buruk, tapi tidak semua cocok untuk setiap fase hidup. Mengakui ini bukan pengkhianatan, melainkan bentuk kedewasaan. Coba hitung dengan cara sederhana, berapa jam hidup yang kita tukar hanya untuk membayar barang-barang yang sebenarnya tidak kita cintai, lembur demi cicilan, stres demi gengsi, waktu demi validasi.
Saat kita mengonversi pengeluaran menjadi jam hidup, banyak keputusan finansial tiba-tiba terasa jauh lebih mahal dari yang kita bayangkan. Bayangkan satu skenario yang jarang ingin kita pikirkan. Jika besok pendapatan utama berhenti, berapa lama kita bisa bertahan dengan gaya hidup sekarang? Sebulan, 3 bulan, atau bahkan hanya beberapa minggu? Pertanyaan ini bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk memberi kejelasan. Dari sini kita bisa tahu apakah kita benar-benar aman atau hanya terlihat aman. Media sosial sering menjadi cermin yang bengkok. Apa yang kita lihat di sana jarang netral. Mulai sekarang, tidak ada salahnya membersihkan layar kita. Berhenti mengikuti akun yang hanya memicu rasa kurang, dorongan belanja, dan perbandingan yang melelahkan. Ini bukan soal iri, tapi soal menjaga kesehatan mental dan finansial secara bersamaan. Ada kebahagiaan yang tidak mahal, tapi sering terlupakan. Membaca buku tanpa tergesa, berjalan pagi tanpa tujuan, memasak di rumah dengan tenang. Momen-momen ini tidak bisa dipamerkan, tapi sering memberi rasa puas yang lebih dalam. Mengingat kembali hal-hal sederhana ini, membantu kita memisahkan mana kebutuhan jiwa, mana sekadar pelarian sesaat. Langkah penting lainnya adalah kejujuran pada diri sendiri, mengakui kondisi finansial apa adanya, tanpa topeng dan tanpa pembenaran. Tidak perlu diumumkan ke siapapun, cukup jujur di hadapan diri sendiri. Dari kejujuran inilah perubahan yang sehat bisa dimulai, bukan dari rasa malu atau paksaan. Hidup selalu tentang memilih pertempuran. Kita tidak bisa memiliki semuanya sekaligus. Setiap pilihan membawa konsekuensi. Saat kita memilih ketenangan jangka panjang, mungkin kita harus melepaskan kesenangan sesaat. Ini bukan kekalahan, ini strategi. Karena masa depan dibangun bukan oleh apa yang kita pamerkan hari ini, tapi oleh apa yang kita jaga diam-diam. Perjalanan yang kita bahas sejak awal bukan tentang menjadi pelit atau menutup diri dari dunia. Ini tentang menjadi berdaya, tentang memegang kembali kendali atas uang, pikiran, dan pilihan hidup kita. Saat uang tidak lagi mengendalikan emosi, kita bisa hidup dengan lebih jujur dan lebih ringan. Perubahan besar tidak selalu dimulai dari langkah besar. Cukup satu hal kecil besok pagi. Menghapus satu aplikasi belanja, berhenti langganan yang jarang dipakai, atau mulai mencatat pengeluaran dengan jujur tanpa menghakimi diri sendiri. Langkah kecil yang konsisten seringkali lebih kuat daripada niat besar yang cepat hilang. Jika hari ini kamu merasa terlambat, tenang. Tidak ada kata terlambat untuk memulihkan hubungan dengan uang. Tidak peduli usia, tidak peduli seberapa rumit kondisi finansial saat ini. Kesadaran yang kamu miliki sekarang adalah titik awal yang valid. Dari sini, arah bisa diubah pelan-pelan. Channel ini hadir bukan untuk menjanjikan kaya instan atau jalan pintas. Filosofinya sederhana, menemani proses pendewasaan finansial yang sehat, realistis, dan manusiawi. Kita belajar bukan agar terlihat lebih hebat dari orang lain, tapi agar hidup terasa lebih tenang dari hari kemarin. Jika kamu nyaman, bagikan di kolom komentar satu hal yang pernah kamu beli hanya demi citra, bukan untuk dihakimi, tapi untuk saling menguatkan. Saat satu orang berani jujur, orang lain akan merasa tidak sendirian. Dan dari kebersamaan itulah keberanian kecil bisa tumbuh. Ingat satu hal ini baik-baik. Jangan biarkan dunia menentukan nilai dirimu dari apa yang kamu pakai atau pamerkan. Nilai aslimu tidak terletak di sana. Nilai aslimu ada pada ketenangan yang kamu miliki saat tidak ada yang melihat. Biarkan layar perlahan meredup. Musik menurun pelan. Ambil satu napas dalam. Tidak perlu terburu-buru mengambil keputusan malam ini. Cukup sadari bahwa kamu sedang belajar menjaga hidupmu sendiri. Dan itu sudah lebih dari cukup untuk hari ini. Kalau obrolan ini terasa relevan dan menemani pikiranmu malam ini, bantu channel Finansialpedia dengan menekan like agar video ini bisa menjangkau lebih banyak orang yang sedang berjuang diam-diam. Tuliskan pendapat atau pengalamanmu di kolom komentar, karena ceritamu bisa membuat orang lain merasa tidak sendirian. Dan jangan lupa subscribe supaya kita bisa terus belajar dan bertumbuh bersama
dalam perjalanan menuju hidup yang lebih tenang dan sadar secara finansial.